Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Dewi Puspitasari. Kali ini saya akan menyampaikan apa sih problem yang dihadapi oleh mahasiswa bimbingan ketika mengajukan proposal. Yang pertama akan kita mulai dari judul. Judul, eh, sejauh yang saya amati, judul ini kan sesuatu yang general ya. Nanti bisa di situ kita breakdown lagi menjadi items yang lebih kecil. Saya ambil salah satu contoh yang saat ini menjadi bimbingan saya, peran orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar anak usia 4 sampai 6 tahun di masa pandemi di Desa Kalisala. Ada dua aspek yang kita amati di sini. Yang pertama adalah peran orang tua dalam menumbuhkan motivasi anak. Umur berapa? Anak umur 4 sampai 6 tahun. Intinya adalah peran orang tua. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar siapa? Motivasi belajar anak ketika kapan? Ketika masa pandemi. Ini yang harus dipegang dulu. Kita turun ke aspek lain, yaitu di latar belakang masalah. Ingat, ini masih proposal. Guys, proposal yang baik adalah bagaimana kita meyakinkan pembaca bahwa apa yang akan kita sampaikan ini penting. Kenapa ini menjadi aspek yang kita tekankan bahwa saya ingin menulis ini. Jadi tolong diingat, saya ingin menulis ini itu berbeda ketika oke lah, taruhlah bahwa Anda tinggalnya di Kalisala. Tapi kita nggak boleh bilang bahwa ini adalah karena saya adalah penduduk Kalisala. Karena itu akan menjadi sesuatu yang kurang beretika dalam sebuah penelitian. Nah, bagaimana sih caranya kita memilih latar belakang yang meyakinkan? Ingat, tujuannya adalah how you convince others atau bagaimana Anda meyakinkan orang lain. Kebetulan yang saya bimbing ini adalah dari Prodi PIAUD. Oke, teman-teman yang lain dari prodi manapun juga harus ingat bahwa di latar belakang masalah, sampaikan apa yang menjadi kebutuhan di breakdown disesuaikan dari judul. Ingat ya, dari judul. Bagaimana paragraf-paragraf yang baik? Kita ikuti dengan namanya piramida terbalik. Saya nggak ngerti, tapi intinya adalah piramida terbalik ini kita mulai dari sesuatu yang umum. Oke, piramida kan segitiga ya, kayak gini ya. Cuma kita balik menjadi kayak gini. Sesuatu yang umum yang di atas, kita bilang pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan di masa pandemi, tapi langsung direalisasikan ke pendidikan anak usia dini. Anda bilang aja, pendidikan anak usia dini itu kan seharusnya menjadi pendidikan yang menyenangkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada aspek-aspek domain apa saja yang terlibat. Tidak hanya kognisi, tetapi juga ada psikomotorik, ada afektif, sama lah intinya pendidikan. Cuma ini adalah nanti tulis sebagai landasan utama yang harus dipersiapkan untuk anak ketika mereka akan melanjutkan ke fase berikutnya. Ingat, di sini tidak hanya pendapat kalian aja yang dimasukkan. Kenapa? Karena ini bukan curhat. Anda harus ingat yang dimasukkan di sini adalah dari jurnal atau buku. Fakta-fakta apa yang ada di dalam realitas di pendidikan anak usia dini, terutama di masa pandemi. Oke, sudah. Terus kita mulai lagi dengan ini, kebetulan saya ada proofnya ya, ada buktinya. Di sini di paragraf selanjutnya dibahas tentang orang tua, peran orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak. Yes, peran utama dalam mendidik anak itu yang paling utama. Kenapa? Cari literatur bahwa anak usia dini itu dia berkembang melalui pengamatan sosial yang dimulai dari ranah paling kecil, yaitu dari orang tua. Itu orang tua, terus nanti bisa diberikan lagi. Kenapa ke orang tua? Karena kan ini masa pandemi. Ya, meskipun tidak masa pandemi pun orang tua adalah skala mikro paling kecil ketika belajar apapun. Oke, mau itu di sekolah eksklusif manapun, tapi kalau orang tuanya tidak memberikan kontribusi, itu nanti juga akan zone gitu ya, akan zero. Lalu kita tadi udah bilang pembelajaran anak usia dini di era pandemi sudah ada peran orang tua. Terus kita masukkan kenapa sih pilih desa Kalisala ini. Oke,
Kalau untuk proposal, kenapa ya? Mungkin ada problem apa yang Anda temukan di sana? Mungkin orang tuanya bekerja atau gimana ya? Silakan dimasukkan. Intinya ada beberapa kalimat yang meyakinkan pembaca bahwa kali salah ini penting untuk menjadi bahan kajian saya, karena satu, dua, tiga misalnya. Baru nanti ditutup dengan latar belakang di atas. Teman-teman ingat ketika saya tekankan di atas berarti ada selama ini masalah terkait dengan penulisan. Mata kami terutama pembimbing ini yang berada di atas 30 tahun, lama-lama kalau membimbing satu hal kecil kayak gini terutama detail penulisan, lama-lama kami jadi ini kacamatanya jadi tambah tebal, padahal kami nggak ada tambahan biaya untuk kacamata minus ataupun plus ya. Jadi tolong teman-teman sebelum submit, sebelum sampaikan ke pembimbing, dicek apakah penulisannya itu misalnya di kali salah, secara otomatis kan itu dipisah. Dirasakan berarti kan nggak ada lokasinya, berarti harus disambung. Terus cek penulisan kali salah, kanya yang besar ya. Oke, balik lagi, dengan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.